Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Judul materi, integrasi dan reintegrasi sosial. A. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. 1. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut William F. Oakbrun dan Mayer Nenkov, syarat berhasilnya suatu integrasi sosial adalah: yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan serta kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh budayanya. Terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan masyarakat perlu saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial. Norma-norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, dijalankan secara konsisten, serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenetis kelompok. Pada masyarakat yang homogenetisnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh, kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membentukkan penyesuaian di antara anggota. Sebagai contoh, mengintegrasikan anggota keluarga relatif lebih mudah daripada mengintegrasikan masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Sebagai contoh, sekelompok orang yang bertransmigrasi dari daerah di Jawa keluar Jawa. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektivitas komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Contohnya, ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik atau saran, akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Yang berikutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk berikut. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma yang dijadikan pedoman bagi masyarakat tersebut dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya, Indonesia telah menggarisbawahi Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, di Indonesia terdapat beberapa suku dan dapat difungsikan potensinya sehingga dapat tercapai integrasi sosial. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif dibentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara koersif atau kekerasan ketika ada konflik yang terjadi. Contohnya, perusuh yang berhenti mengacaukan karena polisi menembakkan gas air mata. Yang berikutnya, proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan kepada kebudayaan asing yang berbeda. Contohnya, akulturasi kebudayaan makam dan candi di Indonesia sebagian besar merupakan hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Contohnya, musik dangdut merupakan hasil perbatuan dari musik India, Melayu, dan Arab. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia diterapkan dapat membentuk sebuah masyarakat yang damai tanpa hadirnya perpecahan. Contohnya, tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian.
Yang berikutnya, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Toleransi yang mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara kebudayaan yang berbeda tersebut akan mendorong terciptanya integrasi di antara mereka. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Hal ini dapat mempercepat proses integrasi sosial. Dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jika tiga pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing, tiap anggota masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak yang sama dengan golongan mayoritas. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 5. Pengetahuan tentang persamaan unsur-unsur kebudayaan yang berlainan akan mendekatkan tiap anggota masyarakat. Hal itu akan menghilangkan prasangka-prasangka yang semula mungkin ada di antara pendukung kebudayaan tersebut. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Perkawinan campur antara dua pendukung kebudayaannya yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Dalam sistem sosial masyarakat, Indonesia yang berpandangan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga, integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Adanya musuh bersama dari luar. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. Dalam keadaan demikian, berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat tersebut akan melepaskan atribut perbedaannya dan bersama-sama menghadapi musuh mereka. Yang kedua, pengertian reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan membangun kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohesi sosial akibat baru saja terjadi ketegangan atau konflik di masyarakat. Definisi reintegrasi sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sergiono Secanto. Menurut Sergiono Secanto, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma-norma serta nilai-nilai yang baru. Yang kedua, menurut Albert Ott Hirschmacher. Menurut Hirschmacher, reintegrasi sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Pius Apartanto dan M. Dahlan Al-Bahri. Reintegrasi sosial menurut Apartanto dan Al-Bahri proses untuk kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan dalam masyarakat. Yang berikutnya, tujuan reintegrasi sosial. Yang pertama, mengembalikan keadaan. Reintegrasi dibutuhkan setelah terjadinya disintegrasi sosial pada sistem sosial masyarakat. Maka dari itu, reintegrasi dibutuhkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau seperti sebelum terjadinya konflik yang menyebabkan disintegrasi sosial. Yang kedua, memperbaiki penyebab utama konflik. Disintegrasi sosial disebabkan oleh adanya berbagai konflik pada masyarakat dan membutuhkan proses reintegrasi untuk mengembalikannya keadaan semula. Proses reintegrasi ini dapat membantu untuk memperbaiki penyebab utama konflik melalui berbagai cara. Misalnya saja, dengan melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan antara pihak-pihak yang mengalami disintegrasi sosial. Yang ketiga, mewujudkan integrasi sosial. Tujuan dari reintegrasi ini juga adalah untuk mewujudkan integrasi sosial. Yang keempat, membangun kepercayaan. Proses reintegrasi sosial juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang membantu tercapainya tujuan tersebut. Yang kelima, memperbaiki situasi keamanan. Salah satu penyebab terjadinya disintegrasi sosial adalah adanya konflik antar suku, agama, maupun kepercayaan dalam masyarakat. Konflik ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman pada masyarakat di suatu sistem sosial. Yang berikutnya, upaya mencapai reintegrasi. Yang pertama, menjauhi konflik. Upaya yang biasa dilakukan untuk mencapai reintegrasi adalah dengan melakukan berbagai hal yang bisa membuat seseorang menjauhi konflik. Contohnya, upaya menjauhi konflik misalnya dengan pindah ke daerah lain atau tidak bersinggungan dengan kelompok maupun individu penyebab konflik. Yang kedua, menghargai sesama. Sikap saling menghargai orang lain yang memiliki perbedaan membuat konflik
jadi lebih sedikit atau bahkan menghindarkan masyarakat dari konflik yang terjadi. Menghargai sesama juga menjadi cara untuk menghargai keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melakukan penguatan identitas. Penguatan identitas pada setiap kelompok dan individu yang dilakukan secara bersama-sama menjadi salah satu upaya untuk mencapai reintegrasi. Penguatan identitas yang dimaksud ini misalnya seperti pengakuan bahwa setiap orang memiliki agama, ras, suku maupun kepercayaan yang berbeda satu antara yang lainnya. Yang berikutnya, dampak reintegrasi di masyarakat. Yang pertama, dampak positif. 1. Menyelesaikan konflik. Tujuan dari lakukan reintegrasi ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan konflik yang menjadi penyebab disintegrasi merupakan salah satu dampak positif dari reintegrasi berikut di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Meningkatkan toleransi antar masyarakat menjadi cara untuk menganalisis konflik yang terjadi di antara masyarakat. Yang ketiga, terbuka terhadap perbedaan dialog dan musyawarah yang dilakukan sebagai upaya reintegrasi sosial bertujuan untuk membuat pihak-pihak yang mengalami konflik dapat mengutarakan pendapatnya akan satu pihak yang lain. Yang ke-B, dampak negatif. 1. Menimbulkan konflik baru. Reintegrasi sosial bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di sistem sosial masyarakat. Namun kadang cara ini justru bisa membuat atau menimbulkan konflik baru di masyarakat. Pemicunya bisa disebabkan karena saat terjadi dialog atau musyawarah ada hal baru yang disampaikan dan memicu adanya konflik baru. Yang ke-B, muncul berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi pada saat proses reintegrasi sosial di masyarakat berlangsung. Perbedaan pendapat yang terjadi bisa menjadi salah satu dampak negatif reintegrasi sosial. Yang ke-C, memunculkan diskriminasi. Diskriminasi di antara dua pihak yang berkonflik juga bisa terjadi dari proses reintegrasi sosial di masyarakat. Diskriminasi bisa terjadi saat salah satu atau semua pihak tidak bisa memunculkan sikap saling menghargai atau toleransi di antara sesama. Contoh reintegrasi sosial, melakukan musyawarah, lembaga masyarakat tidak main hakim sendiri.